Halo para guru. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hingga saat ini terus melakukan manuver dalam memajukan serta mengembangkan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, tidak mudah bagi Mas Menteri Nadiem Makarim dan juga tim untuk memberikan inovasi demi inovasi baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai program dan juga kebijakan senantiasa digulirkan. Salah satunya yang baru saja dikemukakan dalam Merdeka Belajar episode 22 dengan tema transformasi masuk perguruan tinggi negeri. Adapun salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kebijakan ini yakni ialah dihapuskannya tes mata pelajaran pada seleksi nasional berbasis tes atau yang kita kenal sebagai TKA atau tes kompetensi akademik. Nah, pembahasan ini cukup menarik ya. Seperti yang kita tahu bahwa selama ini tes mata pelajaran menjadi momok tersendiri bagi para siswa karena harus belajar dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkannya. Bahkan hingga harus mengambil jam belajar tambahan dengan mengikuti bimbel atau les. Lalu, bagaimana ya aspek penilaian jika tes mata pelajaran ini dihapuskan? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, para guru, bukan tanpa alasan keputusan perubahan tes ini berfokus pada ubahnya skema tes SBMPTN. Seperti yang kita tahu, bahwa pada umumnya tes pada SBMPTN mengujikan banyak sekali materi dari berbagai mata pelajaran, sehingga dinilai sangat membebani siswa, dan hanya menitik beratkan pada hafalan saja, bukan penalaran. Sehingga Mas Menteri dan tim pun pada akhirnya menggagas perubahan tersebut. Selama ini, persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi dinilai cukup membebani siswa. Ketika siswa harus menguasai mata pelajaran tertentu secara bersamaan, belum lagi karena merasa belum cukup untuk belajar di sekolah. Mereka juga harus mengambil jam tambahan dengan membayar bimbingan belajar untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi yang mereka impikan. Menurut Mas Menteri, tes SBMPTN terlalu menitik beratkan hafalan ketimbang penalaran. Di samping itu, materi yang diujikan terlalu banyak dan terfokus hanya pada mapel tertentu. Akhirnya, siswa hanya fokus pada mata pelajaran yang diujikan, sedangkan mata pelajaran lain menjadi dianggap tidak penting. Hal ini dianggap membuat kualitas pembelajaran menjadi menurun. Berkaca pada hal-hal tersebut, pada akhirnya digagaslah kebijakan terbaru dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, dengan salah satu jalur seleksinya yakni seleksi nasional berbasis tes atau SNBT. Pada seleksi nasional berbasis tes, calon mahasiswa baru bisa cukup merasa tenang karena dihapuskannya tes kompetensi akademik atau tes mata pelajaran. Sehingga hal ini berdampak positif tidak hanya kepada siswa, namun juga kepada para guru. Para guru dinilai bisa lebih fokus ke pembelajaran yang berorientasi pada penalaran mendalam dan tidak memaksa siswa untuk menghafal. Lalu, jika tidak ada tes mata pelajaran, apa yang dikerjakan saat mengikuti SNBT? Para calon mahasiswa nantinya cukup hanya mengerjakan tes potensi skolastik atau TPS. Kira-kira apa sih yang dimaksud tes potensi skolastik? Nah, materi tes potensi skolastik ini menitik beratkan penalaran melalui 4 subbab materi khusus, yaitu kemampuan potensi kognitif, logika penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Tes potensi skolastik ini memiliki muatan yang hanya berkaitan dengan nalar atau critical thinking, pemecahan masalah atau problem solving, dan potensi kognitif para siswa. Dihilangkannya tes mata pelajaran ini pada seleksi nasional berbasis tes pada proses penerimaan mahasiswa baru tentu tidak akan mengurangi esensi dan juga kualitas dari proses seleksi itu sendiri. Diharapkan dengan kebijakan ini nantinya calon-calon mahasiswa baru yang berhasil lulus merupakan calon mahasiswa yang berkualitas serta berintegritas dan juga mereka yang berkuliah sesuai dengan potensi, kompetensi, serta minat dan bakatnya. Sehingga berkurangnya fenomena mahasiswa salah jurusan, serta perguruan tinggi bisa menjadi tempat yang tepat untuk mengantarkan mereka pada impian dan kesuksesannya. Yuk Bapak dan
Ibu guru semua, kita sambut dan persiapkan proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 nanti dari sekarang. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.